pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ih, masih ada yang belum semangat, masih ada yang cemberut. Sekali lagi ya, Inang sapa tapi dengan semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan, semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sukacita. Kelihatan loh dari sini, senang ya hari ini karena hari ini hari Minggu, harinya Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik, rindu nggak sama guru-guru sekolah minggu? Rindu nggak sama teman-teman? Kakak sekolah minggu rindu gak sama adik-adik? Rindu. Iya pasti rindu ya. Kita rindu bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Makanya Inang himbau agar anak-anak berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Ya, biar kita bisa beribadah di rumah Tuhan ya. Iya, kita mau beribadah. Topik kita pada minggu ini adalah Yesus terang hidup. Nah, sebelum kita memulai, Inang mau bertanya. Di antara kalian siapa yang takut gelap? Kakak, Inang, ada yang takut gelap? Takut Masih banyak yang takut gelap ya. Terus Inang mau bertanya lagi. Bagaimana perasaan kalian apabila dalam kegelapan saudara atau teman memberikan cahaya lampu, lilin dan senter? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang dong, bahagia. Iya, pasti senang. Tadi gelap takut, sekarang pasti senang karena ada cahaya lilin, lampu dan senter ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, Tuhan itu sebagai terang loh. Jadi apabila kita mengundang Tuhan Yesus, hidup kita akan terang, diselamatkan, tenang dan bahagia. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kita tidak mengundang Tuhan Yesus, kita tidak tahu jalan arah kita, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikiran. Siapkan Alkitab dan Kidung Jemaat. Siapkan apa lagi ya? Pena. Kemudian Catat ayat. iya, pena untuk catatan nanti ya. Kemudian pakaian yang rapi dan bersih karena mau menghadap Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi 2 lagu ya. Lagunya satu lagu Marta Tahuak Manuki dan lagu yang kedua Hari Ini Harinya Tuhan. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita. Yuk, musik. Mata tahuan
duduk kembali, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini Engkau masih memberkati kami dengan memberikan kami sukacita melalui napas kehidupan dan kesehatan dan umur yang panjang yang boleh kami rasakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, hadirlah Engkau ya Bapa. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, kami orang yang penuh banyak dosa. Ampuni ya Tuhan dengan dosa kami. Hapuskan ya Bapa, sehingga kami hidup tanpa dosa, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, berarti tidak ada lagi yang main-main. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Ayo dengan sukacita ya, kita bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Musik. Mari semuanya bangkit berdiri, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang buka Kidung Jemaat, cari nomor 370. Nomor 370 yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ayo dibuka, kita nyanyi bersama-sama ya. Musik. Sampai aku tiba di negeri
pada minggu ini, yaitu titah yang keempat dan artinya. Masih ingat anak-anak sekolah minggu? Dan harus ingat ya, tidak boleh lupa, karena itu adalah hukum Tuhan. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat atau titah yang keempat dan artinya. Semuanya mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, ya. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan melakukan hukumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih? Kakak Ina? Iya. Anak bebek, anak domba, anak ayam ikut siapa ya? Ikut induknya. Ikut induknya. Kalau anak Tuhan? Ikut Yesus. Iya, ada loh lagunya, anak Tuhan mengikuti Yesus. Yuk kita nyanyikan, kita panggil ya musiknya ya. 2, 3, 1. Musik. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membacakan ayat epistel dan ayat hafalan untuk kita semua ya. Yuk, adik-adik semuanya dibuka Alkitabnya.
Epistel kita pada hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Yuk adik-adik buka Alkitabnya ya. Sekali lagi dari Yohanes 8 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama ya. Dua ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, adik-adik, itu ayat epistel sekaligus ayat hafalan ya. Jadi jangan lupa dihafalkan karena ini adalah ayat epistel dan ayat istimewa untuk minggu ini. Oke, jangan lupa dihafal ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita melipat tangan dan menutup mata. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan sudah ya. Sekarang masih semangat kan? Ayo bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, "Ku Mau Berjalan." Ya, ingat, tahu nggak lagunya? Nanti ada teksnya ya. Ayo kita nyanyikan, "Ku Mau Berjalan." Musik. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Sekali lagi ya. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Tak usah ku takut, Dia temaniku. Ku mau berjalan dengan Tuhanku, kemana ku pergi Dia menjagaku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya, dua-dua ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi di waktu kita bimbang dan serasa jalan kita hilang, kita mempunyai pegangan firman Tuhan. Jadi hidup kita
diselamatkan oleh Tuhan, ya, dengan adanya firman Tuhan. Sering-sering membaca firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari persiapkan hati dan pikirannya. Alkitabnya disediakan. Kita mau membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dari kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi Inang bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada hari Minggu ini, Yesus terang hidupku. Inang punya cerita. Ada 2 orang anak yang bernama Didi dan Dodo. Mereka berdua berteman baik dan menjadi sahabat baik. Didi anak yang baik. Dia sungguh anak yang berteman dengan baik, tidak pilih-pilih teman, tidak mau mengejek teman, atau tidak mau membuli teman, dan dia tidak memandang bulu, dan juga dia tidak mau menghina temannya. Bagaimanapun sifat temannya, bagaimanapun ya orangnya, pasti dia suka berteman dengan teman-temannya. Artinya dia selalu bersikap baik ya kepada siapapun. Adik-adik, Dodo teman Didi seorang anak yang buta. Dia tidak bisa melihat. Tapi walaupun demikian, Didi sangat senang ataupun sangat baik kepada Dodo. Pada sore hari, Dodo datang ke rumah Didi untuk bermain. Dan begitu asiknya mereka bermain. Tanpa terasa, hari sudah gelap. Lalu Dodo bilang sama temannya Didi, "Aku pulang ya Do, aku pulang ya Didi." Kata Dodo, "Loh, hari sudah gelap. Do, kamu menginap di rumah kami saja." "Tidak Didi, ibu saya nanti kecarian." "Nah, kalau kamu memang mau pulang sekarang, kamu bawa senter ini saja. Kamu pakai di jalan," kata Didi kepada Dodo. "Loh, kamu ini gimana sih, Di? Saya kan gak bisa melihat. Saya kan gak bisa melihat apa-apa. Apa gunanya saya pakai senter ini?" "Udah, kamu pakai saja. Pasti ada gunanya." Lalu Dodo pulang dan memakai senter yang diberi Didi. Tiba-tiba di jalan, mobil hendak menabrak Dodo dari belakang. Lalu Dodo terkejut dan secara tiba-tiba dia menghadapkan senternya, cahaya senternya ke belakang. Kemudian akhirnya Dodo selamat, sebab supir penyetir mobil itu telah melihat cahaya bahwa ternyata ada seorang anak yang sedang berjalan, dan karena itu tak dia tahu, karena cahaya terang yang langsung tiba-tiba dilihat oleh supir tersebut. Akhirnya Dodo selamat dari kecelakaan. Dodo memang kurang dan tidak bisa melihat, tetapi dia berjalan bukan dalam kegelapan, tetapi dia berjalan dalam terang karena ia membawa cahaya terang. Dan itulah yang menyelamatkannya dari bahaya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, terang, cahaya sangat kita butuhkan. Lilin, lampu atau listrik, senter, ataupun lampu teplok, itu kita pakai pada malam hari supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Namun cahaya itu hanya sementara, tidak bisa bertahan lama. Lampu bisa saja padam, lilin bisa saja padam, senter juga
bisa saja habis baterai dan akan padam. Demikian juga lampu teplok. Masih kenal dengan lampu teplok? Yang dimana bahan minyaknya dari minyak tanah. Kalau minyak tanahnya sudah habis, maka lampu teploknya tidak akan bisa lagi bercahaya atau dihidupkan. Tetapi adik-adik sekalian, kita sudah punya terang yang kekal. Kamu sudah punya terang yang abadi. Terang yaitu cahaya yang tidak akan pernah padam. Apakah itu? Bisa kamu jawab? Apakah itu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Yaitu terang dunia. Coba, lampu bisa menerangi dunia? Lilin bisa menerangi dunia? Tidak. Hanya satu yang bisa menerangi dunia. Terang dunia adalah terang yang menerangi seluruh dunia. Siapa saja, semua orang akan diteranginya. Dimanapun dia berada, baik di rumah, baik ketika dia gelap, baik ketika dia pada siang hari, baik ketika dia pada malam hari, apapun yang akan dia hadapi, dia akan selalu mempunyai terang dunia. Pertanyaan yang kedua, siapakah terang dunia? Anak-anak sekolah minggu bisa jawab? Siapakah terang dunia itu? Mari kita membacanya yaitu dalam Yohanes 8 ayat 12 ini. Ada 5 huruf. Siapakah terang dunia itu? 5 huruf. Mari kita sama-sama mengatakannya. Y, E, S, U, S. Y, E, Y, S, U, S, Sus. Y, Yesus. Mari kita baca sekali lagi. Yohanes 8 ayat 12 ini. Demikian, mari kita membacanya serentak. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa dialah terang hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kamu sudah menyadari bahwa kamu sudah menerima terang itu? Apakah anak-anak sudah menyadari bahwa kamu sudah menerima terang dunia itu? Jawabnya apa anak-anak? Jawabnya sudah. Dari mana kamu tahu bahwa kamu sudah menerima terang dunia itu? Dari mana kamu menyadari bahwa kamu sudah menerima terang dunia itu, yaitu Yesus dalam hidupmu, bahwa dialah terang hidup kita? Bahwa kamu sudah dibaptis. Kamu sudah dibaptis. Masih ada anak-anak yang belum dibaptis? Tentu semuanya sudah dibaptis. Oleh karena itu, maka Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ketika kamu dibaptis, maka setiap anak-anak sudah menerima terang dunia. Maka kalian sudah menjadi pengikut Yesus. Tidak ada lagi alasan bahwa kamu belum mengikut Yesus. Tidak ada lagi alasan bahwa kamu belum menerima terang dunia itu. Kamu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah menerima terang dunia, yaitu Yesus. Oleh karena itu, kamu adalah anak yang mengikut Yesus. Nah, pertanyaan yang berikut. Bagaimana anak yang mengikut Yesus?
tidak akan berjalan dalam kegelapan. Anak-anak yang mengikuti Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Seperti Dodo tadi, sekalipun dia buta, tetapi karena dia membawa cahaya, karena dia memiliki terang itu, maka sekalipun dia tidak bisa melihat, tetapi dia berjalan di dalam terang karena dia membawa cahaya, sehingga dia selamat dari bahaya. Tahu artinya? Tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau kamu berjalan dalam kegelapan, bagaimana? Kamu pasti akan celaka. Kamu pasti akan bahaya. Nah, perbuatan apa perbuatan kegelapan? Perbuatan kegelapan adalah perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Berbohong, nakal, malas, main-main saja, tidak mau belajar, jahat kepada temannya, melawan kepada orang tua, tidak mau bekerja, berbuat kasar terhadap temannya. Itulah perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Tetapi anak yang mengikuti Yesus, yaitu anak yang telah mempunyai terang hidup. Anak yang mengikuti Yesus akan melakukan perbuatan-perbuatan terang. Apa-apa saja perbuatan-perbuatan terang, yaitu perbuatan kasih, hidup saling menolong, hidup saling membantu. Dia suka berbuat baik. Dia suka mendengar nasihat orang tuanya. Dia suka berdoa, dia suka belajar, dia suka bermain dengan temannya dan berbuat baik dengan temannya. Oleh karena itu adik-adik, jika kamu berbuat di dalam terang, maka kamu akan selamat. Sebab Yesus adalah terang hidupmu. Oleh karena itu, selalulah berjalan dalam terang Yesus. Supaya setiap langkahmu, supaya setiap perbuatanmu disenangi oleh semua orang. Disenangi oleh Tuhan Yesus. Dan kita menjadi anak-anak yang disukai Tuhan. Anak-anak yang disukai orang tua. Anak-anak yang disukai guru. Anak-anak yang disukai oleh teman. Oleh karena itu, mari berjalan di dalam terang Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah terang hidup kami. Dan Engkau telah menjadikan kami menerima terang hidup itu. Sehingga kami akan berjalan di dalam terang-Mu. Kami tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan. Dan kami anak-anak-Mu ini akan menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi anak-anak-Mu akan berjalan di dalam terang hidup yang dari Yesus. Yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh Tuhan. Yang disenangi oleh orang tua. Yang disenangi oleh teman dan semua orang. Tolonglah ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Supaya mereka berjalan di dalam terang-Mu. Sebab mereka sudah menerima Engkau, Yesus sebagai terang hidup. Berkatilah anak-anak-Mu ini. Ketika mereka bermain, ketika mereka di sekolah, ketika mereka belajar, ketika mereka melakukan seluruh pekerjaannya. Engkau berikan mereka kekuatan. Dan ajari mereka supaya mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan terang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih sukacita, masih semangat, walaupun kita mau mengakhiri ibadah kita tadi,
Kita sudah mendengar khotbah yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Dicatat enggak sama adik-adik? Dicatat ya, ambil poin-poin yang pentingnya. Tadi Inang Pendeta menjelaskan bahwa Yesus adalah terang hidup kita. Jangan mau dikuasai oleh kegelapan dalam hidup kita, ya. Jadi undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau bernyanyi, Yesus terangmu, pelita hatiku. Jangan kegelapan Anak-anak, mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom anak-anak semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.